Ustadz yang ngobatin saya itu malah kelenger, Pak Ustadz. Kelenger tuh gini. Iya, saya malah suruh. Ustadz. Saya malah suruh ngobatin Pak Ustadznya. Lah? Katanya ada ilmu yang dari kakek saya dulu nurun ke saya gitu. Wow, Dia datang alam ke juga Ustadz mau berobat. gitu. Ustadznya kelenger, dia yang ngobatin Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang di studio sehat semuanya? Kami berharap mudah-mudahan yang di rumah pun sehat walafiat. Supaya bisa melakukan segala aktivitas termasuk beribadah kepada Allah dalam kondisi sehat. Lebih nikmat rasanya. Betul ya Bu ya? Tapi jika dalam keadaan sakit pun kami doakan mudah-mudahan rasa sakit dan penyakitnya diangkat oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Saya Irfan Aki bersama dengan Ustadz Danu tak ada bosannya untuk menjumpai Anda setiap pagi di acara Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Semangat di awalnya luar biasa ya. Coba saya buka lagi dengan pantun boleh Bu ya? Ke pasar Senen potong rambut. Pulangnya jangan lupa beli jamu. Berbicaralah dengan lemah lembut. Agar orang senang berada di dekatmu. Boleh tepuk tangan lagi. Tema kita hari ini adalah berbicara lemah lembut Ustaz. Karena di Quran surat Toha ayat 44 menyebutkan bahwa maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Dan ini juga diingatkan kepada kita bahwa kita kepada sesama mau seumuran, mau dengan yang lebih tua, mau yang lebih muda harus penuh dan lemah lembut. Jangan keras. Akhirnya ikutan keras, ya udah akhirnya lama-lama menjadi sebuah amarah. Yeah. Berbicaralah dan lemah lembut, itu tema kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang sangat bagus sekali. Berbicaralah dengan lemah lembut. Itu adalah anjuran Allah sebenarnya ya. Itu juga bisa kalau kita kerjakan bisa untuk menambah ibadah kita, menambahkan pahala kita. Kalau kita setiap saat berbicara lemah lembut kepada siapapun terus menerus pahala itu akan senantiasa mengalir. Karena kita lemah lembutnya kita karena Allah itu yaitu kita ingat bahwa saya berlemah lembut kepada siapapun karena Allah menyuruh. Ya. Kalau ada dalam salah satu firman Allah Ta'ala yang lain dalam surat Ali Imran 159 ceritakan lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Walakum tafadon galidal qalbi lang faddu min haulik. Jika engkau bersikap keras, lagi berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Itu Allah sudah menceritakan seperti itu. Jadi kalau Allah sudah menceritakan kita disuruh untuk lemah lembut, ya sudah, patuhi aja perintah Allah. Lemah lembut itu tidak hanya cuma dengan kata-kata yang seperti ini, yang nyantai, yang nggak ada tekanan, enggak. Lemah lembut itu juga jenis kata yang dipilih itu jangan sampai menyinggung orang lain. Ngomongnya lembut tapi nyakitin sama aja. Sama. Lemah lembut itu harus kita bikin, harus kita harus kita kemas. Harus kita kemas dari mulai sisi nada bicara, dari sisi isi kalimat, dari intonasi atau tempo berbicara. Umpamanya berbicara, Mas Irfan mau ke mana? Mas Irfan tolong ambilin sesuatu. Enak ya. Tapi kalau mau Mas Irfan ambilin sesuatu, itu kan nggak bisa juga. Tetap itu bukan lemah lembut. Itu ada kata-kata ya kayak tolong, maaf, terima kasih, permisi. Ya. Itu tuh imbuhan-imbuhan yang penting ya. Muhun, punten. Rewog.
Makan banyak korobok. Korobok, ya. Tapi Ustaz bukan berarti kita tidak boleh tegas ya. Kasar dan keras itu berbeda dengan tegas. Kalau sesuatu harus tegas, ada tegas juga. Kasar sama tegas tuh Kasar, keras dengan tegas tuh beda. Tegas itu ada dasar akidahnya. Ya. Jadi nggak perlu kayak mamanya kita ada seperti yang biasanya mamanya baca Quran untuk ini untuk itu. Nah selalu menjawab dengan santai. Bacalah Quran niatnya satu lillahi ta'ala. Tegas itu cukup. Nggak harus dengan kata-kata di luar itu kan biasanya gitu. Monyong. Enggak. Udah satu cukup. Bacalah Quran niatnya satu lillahi ta'ala. Cukup. Kalau dia melanggar silahkan nanti. Ketemunya sampaikannya nanti. juga dan lembut juga Iya, aja. harus seperti itu. Nggak usah dengan ini. Sampaikan aja lembut. Kalau memang orang tersebut mendapatkan hidayah, paham kok maksudnya. Ya. Paham. Kalau yang mendapatkan hidayah, kalau enggak ya udah pasti ngomongnya nggak karu-karuan. Begitu Nah, pun sebaliknya dengan kekerasan menyampaikan walaupun sesuatu yang benar tapi orang yang nggak dapat hidayah ya udah nggak ngefek juga ya. Iya, sebenarnya juga dalam keseharian Rasul Muhammad pun kalau berbicara dengan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu diledekin tetap disuruh oleh Allah Ta'ala untuk berbicara yang lembut kepada mereka. Menolak pun dengan kata-kata yang baik, bukan dengan kata-kata yang buruk. Dan melembutkan hati lawan bicara akhirnya. Iya, akhirnya seperti itu. Oke. Terima kasih Ustadz. Sama-sama, Mas. Ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama, Mas. Matur nuwun. Iya, Ustadz. sami-sami ya. Sama ya. Belum. Udah, kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Nama saya Winarmi dari Majelis Taklim Al-Muhadirin Banjar Patroman. Keluhan saya Pak Tadi Ustadz. siapa namanya? Winarmi. Winarmi. Iya. Kenapa Bu Winarmi? Sakit kepala Irfan udah 11 tahun. 11 tahun? Iya, dari 2009. Masih dikit. Iya. Sebelah kiri, berarti Yang 10 belakang, tahun lah ya kalau yang 2009. belakang. Iya, 10 tahun. Yang belakang. Kepala bagian belakang. Iya, kayak ditusuk-tusuk. Awalnya palu. kenapa tiba-tiba sakit? Sakit aja Sebentar gitu. ada yang Kayak ditusuk-tusuk. Palu. Paku. Tadi ngomongnya palu. Tadi ngomongnya palu. Paku sih kecil. Kok ditusuk palu? Puh. Ya, 10 tahun lalu itu. Iya. Awal muasalnya gimana? ya kata dokter udah di CT scan, nggak ada apa-apa. Terus ada emah. Iya ada. Emah atau emah? Emah. Emah. Ya, emah. Terus itu awal mula yang saya rasa itu memang ada itu ilmu turunan mungkin ya. Mungkin. Kakek Karena- saya dulu tukang ngobatin orang. Ngobatin. Iya. Orang pinter lah gitu. Iya. Terus awal mula saya sakit itu di rumah saya itu banyak datang ratusan itu lalat hijau. Hah? Yang Gede-gede? Gede-gede. Kemudian pas saya mau dirawat itu hinggap di tangkal buah mangga. Di pohon. Ratusan lagi itu. Di rumah juga? Di rumah juga. Awal mulanya Cuma datang terus pergi lagi? iya. Pas saya mau merehab rumah awal mulanya itu datangnya lalat-lalat itu. Nah udah sampai sekarang sakit-sakitan terus sakit pinggang, terus ini apa kalau kan rumah saya berendengan sama masjid, suka sholat berjamaah semua di masjid serumah. Ini dari telapak kaki sampai pertengahan betis ini suka ada yang jalan-jalan kayak yang ngeremes gitu Pak Ustadz. Oke. Iya. Itu tadi yang gremet-gremet itu tuh sepanjang waktu atau waktu-waktu tertentu saja? Kalau pas berangkat ke masjid pas sholat aja gitu. Pokoknya ada hubungannya dengan ibadah. Iya. Gremet-gremet Gremet-gremet. kiri kanan dua-duanya. Dua-duanya tapi cuma sampai segini, Setengah setengahnya betis. betis ke bawah. Iya, Misal sholat, iya. gremet-gremet. Gremet-gremet saya dimain aja. Assalamualaikum selesai, Enggak hilang. sampai assalamualaikum Udah hilang pertengahan juga? sholat. Udah hilang. Iya, udah hilang. Setiap sholat. Setiap sholat ke masjid. Tapi kalau di rumah mah enggak. Saya juga sering diruqyah ke dokter Pak Ustadz. Itu kata dokternya Ibu. Islami Pak. Ibu. Sering Cerita ruqyah, nggak urut. Pak dokter. Ngalor Iya, ngidul. dokternya itu Islami.
suka ngerukiah juga Oh, gitu, punya gitu pondok dong pesantren cerita. gitu. Oh, jelas, Kata dokter itu badan saya itu kok kayak bau kuburan gitu. Terus ada ke ustadz lagi saya. Kayak bau balsam kok yang ini sih. Gak pakai balsam. Gak pakai. Iya. Sebelah kiri. Terus. Terus pernah ke Pak Ustadz juga. Ustadz yang ngobatin saya itu malah klenger Pak Ustadz. Pengerti gitu. Iya, saya malah suruh. Ustaz. Saya malah suruh ngobatin Pak Ustadznya. Lah? Katanya ada ilmu yang dari kakek saya dulu nurun ke saya gitu. Wow, Dia alam datang ke juga Ustaz mau gitu. berobat. Ustaznya kelenger, dia yang ngobatin Ustaz. Iya Pak Ustadz. Iya. Terus yang belakang saya ini suka jalan-jalan. Siapa yang suka jalan-jalan di belakang ini? Tulang ini. Itu di belakangnya badan, ibu dari itu tulang kata ini sebentar. sampai kepala. Kata ibu Kak Irfan. yang di belakang ini suka jalan-jalan yang mana? Tiga nama iya. Yang ini nih, tulang ekor sampai kepala. Terus kalau tidur telentang itu kayak yang ditarik ke sana, tarik ke sini. Apanya tuh? Badan. Ini tempat tidur nih. Iya. Ini ibu. Iya. Badan ibu gitu-gitu. Iya, Kak Irfan, iya. Memang Beneran? Iya, tiap Terus hari. bisa ibu tidur sama suami gini, kenapa ibu di bawah? Kenapa di atas gitu? Alhamdulillah suami saya ngerti gitu, Kak Irfan. Tapi beneran gitu ibu, sosorodotan gitu? Enggak sosorodot aja, gitu aja. Enggak perasaan atau kenyataannya? Ya kadang-kadang memang ada, kadang-kadang cuma perasaan gitu. Iya benar Kak Irfan. Bahaya nih. Kasihan. Ini bahaya ini. Saya pingin istiqomah, pingin didoain Pak Ustadz. Saya soalnya ngasuh anak-anak piatu segini yang udah meninggal mamahnya. Oh, saya kira Iya, kalau anaknya saya sakit meninggal. terus-terusan kan kasihan anaknya masih kecil-kecil Kak Iya, Irfan, pengen sehat Pak Ustadz. Amin. Ya sudah. Ya, sini, Ibu Diikhlaskan Wirani. tuh. Ilmunya kakek uyutnya itu dikeluarin. Ikhlas lillahi ta'ala Pak Ustadz. Beneran, nanti kalau saya yang glosor gimana? Jangan. Yuk. Ibu namanya siapa? Winarmi. Winarmi. Yuk, aminkan ya Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Winarmi, ya Allah. Memohon kepadamu, ya Allah, jika selama ini sakit yang diderita oleh Ibu Winarmi, pusing, kurang lebih 10 tahun, ya Allah. Dan badan sakit terus menerus ya Allah. Dimohonkan kepadamu agar engkau berkenan memberikan kesembuhan atas sakit yang diderita oleh Ibu Winarmi ya Allah. Amin. Ya Allah, jika sakitnya Ibu Winarmi disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Ibu Winarmi ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Winarmi ya Allah. Amin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Maaf Bu Winarmi. Tetap khusyuk tadi ya. Ya. Ibu Winarmi sendiri bagaimana? Perasaan udah? Alhamdulillah kepada enteng. Duduk dulu situ. Duduk dulu. Ya bentar Bu Winarmi ya, bentar ya. Ini nama ibu siapa? Sumi. Bu Sumi? Bu Sumi? Istighfar jangan hanya di mulutnya saja, dari hati. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ayo. Shhh. Duduk, tenang.
Tenang, tidak boleh merangkak terus. Tenang. Ustaz. Shh, tenang. Gak usah maju-maju, udah. Dah. Diam, Sini aja, dah, diam. Sini dah, sini aja. Bu Sumi, Istighfar. istighfar. Astagfirullah. Istighfar. Dari Siapa hati, itu? tenang, Itu duduk. siapa itu? Bu Sumi, Bu Sumi. ini siapa ini? Kamu Astagfirullahaladzim. siapa? Astagfirullahaladzim. Siapa? Hehehe. Ditanya harus jawab. Duduk tenang. Astagfirullahaladzim. 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 Istighfar, Bu, istighfar. Istighfar. Agak ke belakang aja dulu. Kata Ustadz suruh duduk ke belakang, mau? Mundur dulu, mundur. Gak mau. Diam. Ke belakang. Kalau gitu gak boleh loh. Gak boleh loh. Gak boleh loh. Ayo. 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 Ayo nurut. 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 Lembut. Pemirsa, kita akan menangani Ibu Sumi yang tiba-tiba ngamuk. Sudah bisa bicara, Bu Sumi? Siapa kamu? Bukan Bu Sumi, bukan? Bukan. Ya udah. Mau diapain? Mau dibantu Ustadz? Iya. Iya. Ya udah, kalau gitu diam. Shh, diam. Oke. Ustadz ada yang mau ditanyakan? Mas Irfan aja dulu. Bu Sumi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Sumi. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Bu Sumi lemes ya? Iya. Pusing? Iya. Bu Sumi apa yang dirasa? Udah lama seperti ini? Iya. Sejak ibu saya meninggal. Sejak ibu meninggal. Berapa tahun yang lalu? Udah 3 bulan, 3 tahun. 3 tahun. Pingsan, kesurupan wae. Sering pisah kasurupan wae mohon. Kasurupan lamun naon, lamun capek, lamun ngalamun gitu. Itu pugu-pugu, sok cerik tuh pugu-pugu. Cik itu pugu-pugu, iya. Ari bieu sadar teh? Sadar teh setengah sadar. Sadar teh sadar, Pugu-pugu iya. cerik. Teh pugu-pugu sedih, nangis, iya. Oke. Jadi Sejak budak eta nomor kedua sejak emang anak budak sabar urang? opat. Opat. Genep jeung keguguran 2. Oh gitu. Pas anu kadua langsung Sesek. jadi anaknya 6 tapi 4 karena 2 keguguran. Ketika melahirkan anak kedua langsung sesak-sesak sampai sekarang. Iya. Coba ngeliatnya ke sana. Nah. Ini kita keluarkan aja. Tiba-tiba mual-mual terus. Saya kalau ngikuti doa Ustadz memang suka muntah-muntah di rumah. Oke. Gak apa-apa. Istighfar terus, sebut nama Allah terus. Tadi muntah-muntah itu kalau Ustadz pernah menyampaikan pada saya itu salah satu proses keluarnya juga. Lebih Betul, enakan kok sekarang kepalanya enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah enteng, dadanya Pak enak. Ustadz, iya. Ya sudah nggak apa-apa. Suka tuh, kalau gitu takut ditunggu. Ya, Makasih Pak Ustadz, Iya. ibu-ibu, MNC TV semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon. Oke. Pergi satu, datang yang lain. Bu Sumi sudah bisa berkomunikasi sekarang? Sudah ya? Jadi sejak ibu meninggal 3 tahun lalu, timbul sesek-sesek. Enggak, sesek-sesek mah sesek. Setelah anak kedua lahir? Iya. Itu anak kedua tuh berapa tahun yang lalu? Ya ayeuna berapa tahun? Geus 20. Oh udah lama. Iya. Jadi udah lama dong sesek-seseknya Iya, itu? kata dokter mah